Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi. Kali ini saya kepengen banget untuk membahas tentang janji Tuhan yang tergenapi. Kepengen semua dong, pasti kita kepengen janji Tuhan itu segera tergenapi ya. Karena saya percaya yang namanya menunggu janji Tuhan itu adalah pekerjaan yang paling membosankan, paling tidak enak. Selalu saya katakan ruangan yang paling tidak disukai orang adalah ruangan tunggu, ya kan? Ruangan yang disukai orang, ruang tidur, ruang makan. Nah, saya mau ngajak kita membuka dari 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech. Bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, ada sebetulnya dua macam nih cara penggenapan janji Tuhan. Ada dua macam. Yang pertama, saudara, cara penggenapan janji Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang sepenuhnya pegang kendali. Artinya begini, saudara terlibat atau tidak terlibat nggak ngaruh. Jadi ada janji-janji yang digenapi oleh Tuhan benar-benar 100%, maksudnya tanpa perlu melibatkan dari peranan saudara. Nah, contohnya kita melihat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya kan? Sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya diselamatkan. Saudara siap? Enggak siap? Yesus dikirimkan ke dunia ini untuk tebus dan bayar dosa saudara dan saya. Jadi peranan kita sama sekali tidak ada. Artinya itu dalam arti begini, saudara mau bikin rumah, nggak bikin rumah, Yesus akan tetap dikirim gitu loh. Saudara mau baik, nggak baik, Yesus akan tetap dikirim. Karena dia harus bayar dosa saudara dan saya. Nah, ini salah satu contoh. Contoh yang lain kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian pasal 2 tentang kisah penciptaan. Jadi Tuhan dituliskan di situ menyiapkan seluruh taman itu. Tuhan yang prepare semuanya. Tuhan yang bikin dari hari pertama sampai hari terakhir, Tuhan bikin alam, Tuhan bikin tanaman, Tuhan bikin pohon, Tuhan bikin binatang, Tuhan siapkan semuanya, sungai-sungai mengalir, cakrawala, matahari, benda-benda di langit. Tuhan semuanya yang ngatur, Tuhan semua yang kerjain. Saudara dan saya enggak. Alkitab cuma menuliskan begini, Tuhan membuat semuanya lalu menempatkan manusia itu di Taman Eden dalam Kejadian pasal 2. Lalu menempatkan Adam di Taman Eden. Jadi Adam itu cuma terima jadi. Jadi ini salah satu bentuk cara penggenapan janji Tuhan. 100% Tuhan yang pegang kendali. Nah, ada penggenapan janji Tuhan yang kedua, di mana saudara dan saya punya peranan. Nah, kabar gembiranya adalah begini, entah kabar gembira atau kabar tidak enak. Mayoritas janji yang Tuhan kasih buat saudara dan saya membutuhkan peranan kita untuk terlibat. Mayoritas ini. Masalahnya kebanyakan dari kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan karena kita tidak melakukan peranan kita. Saya ajak kita membuka dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, saudara ya. Dalam Yakobus pasal yang kedua, kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yakobus kita lihat, ayat 14. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 19. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia punya iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?
Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakan kain panas, makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, nah perhatikan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ternyata jelas sekali ayatnya bilang begini, saudara punya iman tapi saudara harus disertai dengan perbuatan. Makanya saya katakan banyak dari anak-anak Tuhan itu tidak menerima penggenapan janji Tuhan karena mereka percaya. Mereka percaya dapat nubuatan, mereka percaya dapat janji Tuhan mengenai satu masalah. Tapi mereka nggak melakukan peranan apa-apa. Mereka cuma tunggu di rumah, tunggu kayak Mr. Bean jatuh dari langit. Saya mungkin memberikan contoh sederhana nih saudara ya. Mungkin contoh sederhana, masalah yang sering terjadi di sekitar kita. Baru tadi malam ada juga yang konseling sama saya mengenai, dia bilang Tuhan pernah memberikan janji bahwa Tuhan akan memberikan sebuah tempat tinggal, sebuah rumah. Nah dia cerita selama ini dia mendapatkan tumpangan. Jadi ada orang yang berbelas kasih memberikan tumpangan sebuah tempat tinggal buat keluarga ini. Nah saudara, ada banyak dari kita merasa bagian kita ya cuma duduk, diem, tunggu, tiba-tiba mungkin ada orang yang ketuk pintu, lalu berkata, Tuhan bicara tadi malam, aku disuruh kasih sertifikat ini. Atau lu mau beli rumah yang mana, lu pilih, gua yang teken, gua yang bayar. Nggak bakalan terjadi saudara. Jadi Alkitab bilang harus ada peranan yang kita lakukan. Saya mendengar satu channel YouTube sekuler ini sebetulnya, tapi menarik banget, menarik banget. Ini bicara tentang jodoh nih. Ini padahal orang sekuler, bukan rohani saudara. Dia cerita gini, kita ini kepengen dapat jodoh orang Jepang. Dia bilang begitu. Ini bukan bicara soal iman nih, bukan bicara soal rohani nih. Dia bilang begini, kita ini kepengen dapat jodoh orang Jepang. Tapi ke Jepang aja enggak. Nonton film Jepang juga enggak. Belajar bahasa Jepang juga enggak. Kita enggak mau coba cari komunitas-komunitas di mana orang-orangnya orang-orang Jepang lalu bergaul di sana, juga enggak. Itu sama saja dengan menghayal. Saudara, orang dunia, orang sekuler aja bisa ngomong seperti itu. Firman Tuhan sudah jelas juga ngomong bahwa kalau kita mau melihat janji Tuhan tergenapi, bagian saudara dan saya harus melangkah. Gimana kita mau dapat jodoh saudara? Kalau kita tidak meresponi dengan baik. Saya belakangan ini cukup concern ya, cukup mikir ketika melihat banyak orang-orang itu udah mulai umur 29, 32, belum dapat gitu loh. Pasti pertanyaan di pikiran kita ini gini loh, what's wrong gitu kan. Ada masalah apa? Bahkan tidak jarang loh mereka yang sudah umur gitu tuh, mereka udah berkali-kali dapat nubuatan bakal dapat jodoh loh. Saya tuh cuma mikir gini ya, masalahnya di mana ya kok nggak dapat-dapat? Pernah mikir nggak saudara, masalahnya di mana? Loh Bu, dia tuh sudah bergaul, dia sudah ketemu banyak orang, kok nggak dapat-dapat juga? Saudara percaya nggak bahwa salah satu penyebab kenapa umur 30, 32 itu nggak dapat jodoh karena standarnya keterlaluan saudara. Jadi gitu loh. Saya maksudnya tuh gini, nggak apa-apa kita tuh kepengen dapat pasangan yang kaya, yang katanya sekarang ini harus realistis ya, oke lah. Yang kaya, ganteng, terus kayak bintang film Korea, yang tajir, tinggi badannya berapa. Saya kadang-kadang dalam hati tuh mikir gini, masalahnya dia perfect, dia mau nggak sama lu yang nggak perfect gitu ya. Sama lu yang nggak kaya, nggak tinggi, yang nggak ideal gitu kan. Saudara, jadi kita itu juga harus melakukan perbuatan yang sepadan juga menurut saya.
Nah, ada orang kepengen dapet jodoh, tapi terus terang, banyaknya di rumah ngendon, nggak pernah keluar, nggak pernah mau buka hati, nggak pernah mau buka diri. Jadi saudara, banyak orang, saya tuh ngeliat teman-teman di Australia, pendatang-pendatang, mereka tuh sering ngomong, "Burut gimana kok bisa dapat PR? Aku ya kepengen loh dapat PR, aku pengen dapat PR." Cuman ngomong tok, aku pengen dapat PR, tapi mereka tuh nggak usaha. Saudara tahu saya ini dapat janji Tuhan, kamu akan menduduki negeri Australia. Tuhan kasih janji, saya akan dapat permanen resident. Saudara tahu apa yang saya kerjakan? Saya menemui agen imigrasi. Nggak satu, lima. Lima. Kalau di luar lima itu yang by phone tuh banyak. Nah, teman saya kepengen punya PR. Gimana caranya Burut? Ada kenalan agen imigrasi. Mohon maaf ya saudara, usahanya tuh cuman segitu doang gitu loh. Agen imigrasi satu udah bilang, oh susah. Udah, that's it, selesai. Bu, saya sudah melakukan bagian saya. Sekarang terserah Tuhan gimana, apa yang akan dia kerjakan. Ya nggak bisa begitu saudara. Saudara harus melakukan bagian saudara yang terbaik. Jadi ya datang ke agen imigrasi sampai 5, sampai 10 sekalipun. Lalu kemudian mulai mengerjakan. Saudara tahu nggak apa bedanya setan sama kita? Ada loh di dalam Yakobus. Coba saudara lihat ayat selanjutnya. Lihat nih dalam Yakobus. Yakobus pasal 2 tadi saudara. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Saudara percaya Tuhan akan kasih rumah. Amin. Saudara percaya Tuhan berkuasa. Amin. Alkitab mengagetkan loh. Setan juga percaya loh Tuhan berkuasa. Setan percaya loh. Tuhan bisa nyembuhkan orang sakit loh. Setan percaya loh. Tuhan bisa banget kasih jodoh buat saudara. Setan percaya. Jadi kalau saudara cuma sekedar percaya, kita sebetulnya gak beda sama setan. Tapi di ayat berikutnya dituliskan begini loh. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi gini loh, bedanya setan sama kita sebetulnya cuma simple. Kalau kita menghidupinya, setan enggak. Kita disertai dengan perbuatan, setan enggak. Jadi kalau saudara percaya di dalam Yesus ada jalan keselamatan, setan tuh percaya, makanya dia berusaha mencegah kan. Yang bedanya setan sama kita adalah, maukah saudara dan saya menghidupi di dalam Yesus? Kan gitu ceritanya. Setan percaya Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya bisa menghidupinya dengan perbuatan? Kalau saudara percaya, Tuhan menjanjikan kesembuhan. Tuhan bilang kakimu akan berjalan lagi dengan normal. Saudara, saya menantang saudara hari ini. Praktek. Bangkit dari ranjang, belajar mulai jalan. 1 kali jatuh. 2 kali jatuh. 10 kali jatuh. Tapi engkau terus berkata begini, aku percaya, aku sembuh. Saudara, engkau dapat janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan rumah buat saudara, menyediakan tempat tinggal. Saudara melangkah, keliling cari rumah, temuin broker, temuin orang bank. Gak punya duit, Bu. Temuin aja, kan temuin gak bayar, saudara. Temuin aja. Saudara, temuin. Berapa orang, Bu? Bapak Ibu percaya, saya waktu kepengen punya rumah, saya menemui ada 10 lebih agen perumpak properti, broker. Ada yang memandang cipir, ada yang gak gubris karena dianggap orang aneh, ada yang gak memperhatikan karena orang gak punya duit, buang-buang waktu. Saya tetap melakukan bagian saya. Saya ketemu dengan banyak broker. Saya melihat, aduh Bapak Ibu, saya tidak bisa menghitung puluhan rumah. Masa tidak ada yang cocok? Bukan tidak ada cocok Pak, duitnya yang tidak ada.
Jadi saya cuma melangkah aja ngeliatin. Oh ini duitnya segini, ini duitnya segini. Saya catat semua Bapak Ibu. Saya tuh punya catatan daftar rumah yang saya liatin. Oh ini oke, tapi harganya enggak oke. Ini oke, harganya lagi enggak oke. Saudara, saya catetin semuanya. Dan itu yang saya bawa langkah. Saya melangkah terus sampai akhirnya Tuhan pertemukan dengan kemudahan-kemudahan. Di tengah perjalanan saya bisa ketemu dengan orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan berkat. Di tengah perjalanan saya ketemu dengan orang yang mana orang ini memberikan kemudahan. Saya cerita sama seorang agen properti. Rumah saya dulu tuh waktu saya mau beli itu saya tanya dulu, ini berapa harganya? 800 juta saudara, 800 juta. Apakah sampai di sana terus saya menyerah, Tuhan saya sudah berusaha loh ya, sudah tanyain 800 juta. Saya give up, saya menyerah. Enggak loh Bapak Ibu, saya ngomong gini, bisa enggak kamu tanyakan sama pemimpin ada diskon enggak? Kalau harganya cantik, saya akan bawa di dalam doa. Bisa enggak berapa diskon yang kamu berikan? Saudara, di luar dugaan dari harga 800 juta, saya dapat diskonnya enggak tanggung-tanggung jadi 560 juta. Itu pun masih enggak punya duit. Saya masih ingat saya cuma punya duit 10 juta. Melangkah lagi, sembahyang, kasih saya waktu. Saya bilang, kasih saya waktu untuk berdoa. Dalam perjalanan Tuhan ini loh, ini sudah cantik banget, ini enggak masuk akal. Diskon bisa 40% begini, itu enggak masuk akal. Tapi saya tahu Tuhan, saya enggak punya dana. Di situ saya berdoa, saya melakukan apa yang saya bisa lakukan. Anak-anak saya sampai sekarang tuh sering bilang begini, mungkin kalau aku punya mama yang lain, dia bilang begini, mungkin kita enggak bakalan dapat PR. Kok bisa? Karena mama tuh ya, kalau sudah dapat sesuatu dari Tuhan, lalu mama mulai mengerjakan dan mengejar ke situ. Mama itu benar-benar 24/7 katanya, all out. Saudara, tiap hari Bapak Ibu, saya mempelajari websitenya imigrasi tiap hari sampai jam 2, jam 3 pagi. Tiap hari saya pelajarin websitenya imigrasi. Tuhan kok belum ada jalan. Saya datang ke agen imigrasi, tidak ada jalan. Saya pelajarin lagi, berdoa lagi, pelajarin lagi, berdoa lagi, buka lagi website. Satu saat Tuhan bilang, buka itu sekarang. Dan Tuhan buka jalan. Nah kayak gitu loh Bapak Ibu. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu melangkah. Batasannya begini, sampai sebatas apa? Sampai sebatas yang bisa kita kerjakan. Kalau sudah lebih dari itu nggak bisa, maka ya saudara percaya Tuhan akan melakukan peranannya. Jadi saya mengencourage semua saudara, mayoritas janji Tuhan itu tergenapi melibatkan peranan kita. Jadi lakukan peranan saudara, maka Tuhan akan melakukan peranannya dia. Sebatas apa saudara? Sebatas yang saudara mentok ya. Jangan sampai berhutang, jangan sampai melanggar firman. Sebatas yang saudara bisa lakukan dan kerjakan, itu aja batasan ukurannya. Nggak usah sampai berdarah-berdarah Bapak Ibu. Tapi saya berharap Anda tetap melakukan bagian saudara dan mengerahkan kekuatan yang terbaik. Tapi ketika sudah menggos-menggos, sudah nggak bisa, jangan dipaksakan. Jadi intinya kalau Anda milih rumah katakan 50 miliar, ya itu sudah jelas-jelas Anda bakalan bukan cuma menggos-menggos, Anda berdarah-berdarah, Anda akan diare, Anda akan TBC. Saudara, that's it. Itu di luar kemampuan saudara. Jadi melangkahlah dengan apa yang Anda bisa. 5 roti, 2 ikan. 5.000 itu bagian Tuhan. Saya berharap jangan menyerah dan lakukan bagian saudara. Saya sungguh berdoa tahun ini, janji Tuhan dalam hidup saudara akan tergenapi. Tuhan memberkati saudara.